mendeskripsikan hubungan antar makhluk hidup dalam proses memakan dan dimakan,
dapat mengidentifikasi peran makhluk hidup pada rantai makanan, dan yang terakhir, anak ibu dapat memahami pentingnya keseimbangan dalam ekosistem. Nah, ibu ada video pembelajaran mengenai rantai makanan. Anak ibu perhatikan, simak baik-baik isi videonya. Nanti ibu beri pertanyaan. Bisa dipahami? Bisa. Ikuti perjalanan solusi makanan, memahami rantai makanan. Coba dibayangin, kamu lagi piknik di taman. Ada rumput, belalang, katak, tikus, ular, sampai elang. Nah, mereka semua itu sebenarnya saling terhubung lewat makanan. Hubungan makan-memakan itulah yang disebut sebagai rantai makanan. Nah, rantai makanan adalah proses alami bagaimana makhluk hidup saling bergantung untuk makan dan bertahan hidup. Jadi ada yang jadi makanan dan ada yang makan. Tapi jangan salah ya, semuanya punya peran penting. Dalam rantai makanan ada 3 peran utama. Pertama, produsen, penghasil makanan sendiri, berupa tumbuhan hijau seperti rumput dan pohon. Kedua, konsumen, pemakan. Konsumen dibagi menjadi 3. Konsumen pertama, pemakan tumbuhan seperti belalang dan sapi. Konsumen kedua, pemakan hewan lain seperti katak yang memakan belalang. Konsumen ketiga, pemakan hewan juga seperti ular memakan katak. Konsumen puncak biasanya tidak dimakan siapa-siapa seperti elang dan harimau. Yang terakhir ada pengurai, dekomposer, berupa cacing tanah, jamur, dan bakteri. Mereka bantu mengurai sisa-sisa makhluk hidup yang sudah mati biar bisa balik ke tanah dan jadi hasil hara buat tanaman. Kenapa kita harus peduli? Kalau salah satu makhluk hidup dalam rantai makanan punah, maka yang lainnya bisa ikut terganggu. Misalnya, kalau terlalu banyak serangga karena nggak ada burung, tanaman bisa rusak. Nah, itu tadi video pembelajaran kita tentang rantai makanan. Apa yang dimaksud dengan rantai makanan tadi, Nak? Proses makanan dimakan. Proses makan dan dimakan pada makhluk hidup. Nah, makan dan dimakan adalah hubungan antar makhluk hidup di alam semesta ini yang melalui proses makan dan dimakan. Anak ibu perlu makan tidak? Perlu. Hewan ayam yang di luar juga perlu makan atau tidak? Perlu. Jadi setiap makhluk hidup itu memerlukan makanan sebagai sumber energi. Nah, tadi kan sudah dijelaskan mengenai rantai makanan. Rantai makanan tadi ada apa saja, Nak? Produsen, Konsumen yang tingkat 1, konsumen yang tingkat 2, konsumen tingkat 3, dan komposer. Nah, rantai makanan itu memiliki siklus, yaitu dimulai dari produsen, konsumen 1, konsumen 2, konsumen 3 atau konsumen tingkat tinggi, dan dekomposer. Dekomposer ini adalah pengurai makanan atau pengurai sisa makanan. Nih, produsen adalah makhluk hidup yang dapat menghasilkan makanannya sendiri, seperti tumbuhan hijau yang berfotosintesis menggunakan cahaya matahari. Yang selanjutnya ada konsumen. Konsumen adalah makhluk hidup yang tidak dapat membuat makanannya sendiri, sehingga dia harus memakan dari makhluk hidup lain. Kalau produsen tadi dapat menghasilkan makanannya sendiri. Nah, konsumen ini memiliki beberapa tingkatan. Konsumen tingkat pertama itu biasanya konsumen yang memakan tumbuhan atau biasa disebut dengan herbivora, seperti kambing, sapi, kelinci, dan juga belalang. Oke, yang kedua yaitu ada konsumen tingkat kedua. Konsumen tingkat kedua ini adalah makhluk hidup yang memakan hewan dan juga memakan tumbuhan. Contohnya seperti ular yang memakan katak, dan juga seperti burung yang memakan belalang.
Yang ketiga yaitu konsumen tingkat 3. Konsumen tingkat 3 ini adalah pemangsa puncak atau pemangsa tertinggi di mana hewan dapat memakan sesama hewannya, seperti elang yang memangsa ular dan harimau yang memakan rusa. Nah, setelah konsumen, kita lanjut lagi kepada dekomposer. Dekomposer itu adalah pengurai seperti jamur, bakteri. Mereka mengurai sisa-sisa makanan makhluk hidup mati lalu mengurainya menjadi zat yang berguna bagi tumbuhan dan tanah. Nah, ini adalah contoh rantai makanan di ekosistem apa ini nak? Kalau ada padinya? Ekosistem sawah. Padi ini disebut sebagai produsen. Lalu konsumen keduanya yang mana? Tikus atau pengurai? Tikus menjadi konsumen. Lanjut lagi, ular menjadi konsumen ke satu. Elang menjadi konsumen ke dua. Lanjut dilanjutkan dengan dekomposer atau pengurai. Matiin, Mbak. Nah, bisa dipahami materi yang disampaikan tadi, nak? Bisa. Ada apa saja tadi pada siklus rantai makanan? Produsen, konsumen, konsumen tingkat 2, dan dekomposer. Oke. Nah, untuk selanjutnya, Ibu ada tugas untuk anak Ibu. Kita membuat proyek diorama rantai makanan pada setiap ekosistem. Ibu memiliki 3 ekosistem, ada ekosistem hutan, ekosistem sawah, dan ekosistem sungai. Nah, Ibu akan membentuk anak Ibu menjadi 3 kelompok. Kita bentuknya berhitung saja ya? Berhitung atau duduk? Berdasarkan tempat duduk saja? Tempat duduk saja, oke. Ini kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Naila gabung dengan kelompok 3 ya. Oke, bisa dipahami? Nah, sebelum kita mulai mengerjakan tugasnya, Ibu mau tanya kepada anak Ibu, kita membutuhkan waktu berapa menit? 10 menit atau 15 menit? 15 menit selesai? Insya Allah selesai? Oke, silakan bentuk kelompoknya masing-masing, nak.
itu tadi kerja dari kelompok 1 yaitu membuat ekosistem Hutan. hutan. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2 dulu atau kelompok 3? Kelompok 2 atau kelompok 3? Kelompok 2 maju ke depan. Kelompok 2 membuat ekosistem apa? Jelaskan kepada teman-temannya. Ini hasil dari kelompok 2. Yang lain perhatikan. Ekosistem Sungai. sungai. Yang pertama ada rumput laut sebagai produsen. Yang kedua ada ikan sebagai konsumen. Yang ketiga ada bakau sebagai konsumen tingkat 2. Yang keempat ada buaya sebagai konsumen tingkat 3. Yang terakhir Ada jamur sebagai dekomposer atau pemburuan. Nah, dari kelompok 2 membuat ekosistem apa, Nak? Bagus tidak? Bagus untuk kelompok 2. Silakan duduk kelompok 2. Selanjutnya kelompok terakhir, kelompok 3 silakan maju. Kelompok 3 membuat ekosistem sawah. Jelaskan ke teman-temannya, Nak. Ini hasil dari kelompok 3 Tentang tentang rantai makanan ekosistem sawah. Yang pertama ada padi sebagai produsen. Yang kedua ada belalang sebagai konsumen tingkat 1. Yang ketiga ada konsumen tingkat 2. itu kok? Keempat Terus yang keempat. ada gula sebagai konsumen tingkat 3. Yang keempat ada elang sebagai konsumen tingkat 4. Yang terakhir Yang terakhir ada jamur sebagai perburuan. Nah, itu tadi ekosistem sawah. Beri aplaus untuk kelompok 3. Oke, anak ibu tadi sudah selesai membuat proyek tentang ekosistem. Ada ekosistem apa saja tadi? Terus sawah. Nah, itu tadi merupakan contoh-contoh rantai makanan pada setiap ekosistem. Nah, perlu anak ibu ketahui bahwa setiap kita itu wajib menjaga keseimbangan lingkungan atau wajib menjaga lingkungan alam sekitar kita agar kita terjaga tetap asri dan lestari. Nah, sebelum ibu tutup pembelajaran kita pada hari ini, ibu mau ulas sebentar. Ada apa saja tadi pada rantai makanan? Ada produsen, konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 2, konsumen tingkat 3, penguraian. Oke, ada produsen, ada konsumen, konsumen tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3 atau pecah, dan yang terakhir ada dekomposer atau pengurai pintar. Dari materi yang disampaikan tadi, adakah yang ingin anak ibu tanyakan atau kurang paham? Sudah paham semuanya? Ingat tadi pelajaran kita tentang apa? Rantai sudah capek ya? Tidak atau capek atau tidak? Capek. Ibu ada satu ice breaking. Ibu mohon tolong berdiri sebentar. Ibu punya tepuk. Kalau ibu bilang kelas 5, kalian jawab siap. Bisa?